Melanjutkan part 1 di video sebelumnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah pedang Allah yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid part 2. Dan bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, kalian bisa cek dan menontonnya terlebih dahulu di channel kami, di link di deskripsi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, kali ini kita akan membahas kisah Khalid bin Walid dalam peperangan. Pertama, Perang Mu'tah, perang yang dilalui oleh Khalid bin Walid. Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan yang berjumlah sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah untuk membalas dendam terhadap kematian Harith bin Umair al-Adhi radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk membawa suratnya kepada Raja Busra guna menyerunya masuk Islam. Rasulullah SAW memilih Zaid bin Harisah untuk memimpin komando pasukan. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, yang artinya Zaid bin Harithah yang akan menjadi komandan. Jika ia terbunuh, maka komandan pasukan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far terbunuh, maka pimpinan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Jika Abdullah bin Rawaha juga terbunuh, maka silahkan kaum muslimin memilih di antara yang mereka ridhoi untuk menjadi pimpinan. Nah, berita tentang bergeraknya pasukan muslimin sampai ke telinga musuh. Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah Gazasinah. Dan dia juga turut bergabung ke dalam pasukan tersebut, 100.000 orang dari Arab Badui yang musyrik. Nah, kedua pasukan bertemu di daerah Mu'tah. Peperangan sengit pun mulai berkecambuk. Sebanyak 3.000 orang menghadapi serangan dari 200.000 orang. Kemudian kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa gentar sama sekali. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyaknya pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Rasulnya semua hal yang terjadi pada para sahabat. Beliau naik ke mimbar. Setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, yang artinya, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali Panji dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian Panji diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu Panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir, Panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Maka Allah menenangkan kaum muslimin di bawah komandonya. Nah, setelah syahidnya 3 komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya dan berdoa, yang artinya, ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia. Dan sejak hari itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah, yaitu pedang Allah. Nah, untuk kejeniusan Khalid bin Walid dalam hal ini, kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di Perang Mu'tah. Setelah gugurnya 3 orang komandan sebelumnya, mulanya Panji diambil oleh Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar-kacir. Dan belum beberapa saat, Sabit bin Akram memegang Panji itu, ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Ambillah Panji ini, wahai Abu Sulaiman." Nah, dengan penuh adab dan rendah hati Khalid berkata, tidak, aku tak akan memegang Panji itu. Engkau yang lebih berhak memegangnya, karena engkau lebih tua dan ikut dalam perang Badar. Kemudian Sabit bin Akram berkata, ambillah karena engkau yang lebih berpengalaman dariku dalam berperang. Demi Allah, aku tidak mengambil Panji ini kecuali untuk menyerahkannya kepadamu. Kemudian Sabit bin Akram berteriak kepada seluruh pasukan, apakah kalian ridho dengan kepemimpinan Khalid? Mereka serentak menjawab, ya. Mendengar itu, Khalid segera mengambil Panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani. Tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Sampai ada 9 pedangnya patah di tangan dan tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanannya. Dan dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang di hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Lalu setelah itu, Khalid bin Walid pun merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat perang guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan kaum musyrikin lainnya. Sehingga ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Dan ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar.
Dan Saifullah ini, Khalid bin Walid, mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam seperti mata elang. Ia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang dihadapinya dalam perang. Nah, di sini Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sangat sulit. Dan pada hari kedua perang, pada pagi harinya, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan diletakkannya di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ditempatkannya di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata sesamanya, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid mulai mundur bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Dan pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Dan begitulah akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin pun akhirnya berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai ke Madinah. Kemudian kisah selanjutnya adalah kisah Khalid bin Walid memimpin Syariah ke Ukaidir Daumat Jandal. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 prajurit menemui Ukaidir bin Abdul Malik dari suku Kindah atau sebuah suku di Yaman. Ia adalah seorang raja Nasrani di daerah Daumat Jandal. Sebelum bergerak, Rasulullah SAW telah memberi berita baik kepada Khalid bin Walid bahwa ia akan menyerang si raja yang dalam keadaan lengah dan Khalid akan bisa menangkapnya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi. Setelah itu, Khalid pun berangkat memimpin syariahnya menuju Daumat Jandal. Sampai ia tiba di perbatasan daerah itu, ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut. Dan Ukaidir bin Abdul Malik adalah seorang yang sangat gemar berburu sapi. Dan pada malam itu, ketika ia berada di beranda istananya bersama istrinya, tiba-tiba ada beberapa ekor sapi yang mendorong pintu benteng dengan tanduknya. Nah, istrinya pun memandang dari atas pintu benteng dan menyaksikan ulah-ulah sapi-sapi tersebut. Dengan penuh heran, istrinya bertanya, apakah engkau pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ukaidir bin Abdul Malik pun menjawab, belum, demi Tuhan. Lalu siapa yang membiarkan sapi-sapi tersebut lepas? Tanya istrinya lagi, dan Ukaidir pun menjawab, tak ada seorang pun. Nah, Ukaidir bin Abdul Malik di sini memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian ia bersama beberapa orang keluarganya termasuk saudaranya Hasan keluar untuk memburu sapi-sapi itu. Dan Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan tersebut, yang mana dengan segera ia mengejarnya. Dan akhirnya ia dapat menangkap Ukaidir bin Abdul Malik, sementara saudaranya Hasan tewas. Nah, Ukaidir bin Malik mengenakan jubah dari sutra yang ditenun dengan emas. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut, akan tetapi Khalid adalah seseorang yang tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikit pun ia tidak bergerak untuk menyimpan jubah mewah tersebut. Ia bahkan langsung mengirim jubah itu ke Rasulullah SAW sebelum ia sampai ke Madinah. Dan setelah Khalid bin Walid datang membawa Ukaidir bin Abdul Malik menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjamin keselamatannya dan mengadakan perjanjian damai dengannya dengan syarat ia mesti membayar jizyah. Kemudian Rasulullah SAW membebaskannya dan membiarkannya kembali ke daerahnya. Nah, kemudian momen kisah Khalid bin Walid dalam memerangi orang-orang murtad. Rasulullah SAW telah berpulang ke Hariban, Tuhannya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menenteramkan jiwanya, menyempurnakan nikmatnya terhadap hamba-hambanya, dan menyempurnakan agama yang telah dia ridhoi sebagai konsep hidup untuk seluruh makhluknya. Akan tetapi manusia terbagi dalam beberapa golongan. Ada mukmin yang berkeyakinan sempurna, ada mukmin yang imannya masih muda goyah, ada yang kafir selalu menentang, dan ada munafik yang terbukti kemunafikannya, yaitu pagi bersama golongan ini tapi sore bersama golongan yang lainnya. Nah, musibah besar itu datang secara tiba-tiba kepada kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan seperti angin kencang, berita yang sangat menyedihkan itu tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Di sini kemunafikan menampakkan wujudnya setelah Rasulullah SAW wafat. Dan dari situ Yahudi serta Nasrani pun mulai melihat-lihat peluang
Dan ahli kebohongan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai menyebarkan berita-berita dusta. Kelompok-kelompok kaum murtad pun dan orang-orang yang enggan membayar zakat mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan konspirasi berbahaya. Dan pada saat itu Abu Bakar menerima tanggung jawab kekhalifahan. Ia bersikap sangat tegas dan menolak segala bentuk basa-basi menghadapi kaum munafik dan murtad. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan muslimin dan memimpin pasukan secara langsung menuju suku-suku yang murtad dari Bani Abs, Bani Murrah, dan Zubiyah. Ia menolak setiap usaha sahabat-sahabat terkemuka untuk menghalangi niatnya atau menyerahkan komando pasukan kepada sahabat yang lain, sementara ia tetap tinggal di Madinah dalam kondisi yang sulit itu. Nah, perang pun berlangsung dengan sengit. Dengan karunia Allah dan keberanian Abu Bakar, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang tersebut. Belum beberapa lama pasukan muslimin beristirahat di Madinah. Khalifah kembali memanggil mereka untuk bersiap menghadapi perang kedua. Berita tentang pemberontakan kaum murtad dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, dan akhirnya As-Siddiq kembali berniat untuk memimpin pasukan kedua ini secara langsung. Dan para sahabat terkemuka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah sepakat agar khalifah tetap berada di Madinah. Nah, melihat kesepakatan para sahabat tersebut, sang khalifah akhirnya bersedia untuk tetap berada di Madinah. Di sini sang khalifah maksudnya adalah Abu Bakar. Kemudian ia menoleh pada Khalid bin Walid, sang pedang Allah, pahlawan Islam, panglima jenius, seorang yang tidak pernah absen dari berbagai peperangan dan sangat terlatih serta berpengalaman di area jihad. Nah, sang khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq memanggilnya dan ia segera mengabulkan panggilan itu. Dan khalifah pun menyerahkan komando pasukan kepada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun menaatinya, menerima amanah tersebut. Setelah itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan hal tersebut kepada seluruh pasukan, yang mana ia berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah dan diiringi keberkahannya. Pemimpin kalian adalah Khalid bin Walid, maka dengarlah arahannya dan patuhlah kepadanya." Setelah itu Abu Bakar pun meminta bicara empat mata dengan Khalid. Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah dan saudara satu kaum yang paling baik adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum kafir dan munafikin." Kemudian ia berwasiat kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengutamakan Allah dari apa saja, serta berjihad di jalannya. Sebagaimana engkau lihat, aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin terhadap kaum Muhajirin dan Ansor yang termasuk ahli Badar, yaitu orang-orang yang ikut ambil bagian dalam perang Badar." Kemudian momen kisah perang Yamamah. Khalid bin Walid membawa pasukannya dari satu peperangan ke peperangan yang lain, dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sampai pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu perang Yamamah. Nah, di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lain yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya yang dikomandoi oleh Musailamah Al-Kadzab. Baru saja Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya, ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan menjadikannya benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi muslimin. Nah, Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah. Kemudian Musailamah pun datang dengan penuh congkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang, seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid pun menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu. Dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin mulai berguguran, dan Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah. Akan tetapi dengan pandangan peperangan yang sangat dalam dan cerdas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu kebanyakan mereka adalah Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Khalid menyeru, "Wahai kaum Ansor." Kaum Ansor datang kepadanya satu demi satu. Kemudian ia menyeru lagi, "Wahai kaum Muhajirin." Kaum Muhajirin pun berkumpul di sekitarnya. Lalu ia ulang kembali formasi pasukannya di medan perang. Ia tempatkan pasukan dari Arab Badui di bagian belakang. Kemudian ia menyeru, "Jagalah jarak dari yang lain. Hari ini kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok." Mereka pun mengambil jarak satu sama lain. Kaum Muhajirin berada di bawah satu panji dan kaum Ansor juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan beberapa menit saja, arah peperangan pun berubah. Sekarang malah pasukan Musailamah yang jatuh berguguran bagaikan laron yang berjatuhan, dan arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya ia sendiri binasa.
Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah pedang Allah yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid part 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.